yang menjadi tanda tanya ataupun menjadi sebuah masalah yang kompleks gitu ya. Mungkin yang paling utama sih yang saya dan tim saya rasain itu masalah kendala modal tuh buat calon-calon reseller kita nih. Siap. Nah, kalau Kang Gunawan sendiri resep apa atau formula apa yang disampaikan sehingga bisa terjadi yang namanya closing ataupun meyakinkan orang gitu kan? Siap. Kalau resep dari saya pribadi, teman-teman, kalau misalkan kita presentasi orang ya, ini kan masalah klasik ya. Persoalan klasik selalu kendala di modal gitu. Kalau misalkan kita selalu memprospek orang, kendala di modal simple, cari aja yang punya modal. Nah, kalau ini sebenarnya bercanda ya, kata guru-guru MLM kadang kali bercanda, cari aja yang punya uang atau yang gampang kan join kan seperti itu. Tapi sebenarnya di sini saya berbaik hati ya kepada teman-teman semuanya, saya mau ngasih solusi kepada teman-teman semuanya. Kalau saya pribadi gini Kang Rijal, yang saya lakukan pertama kali ketika habis presentasi orang gitu kan, pasti kan rata-rata ya kendala dia namanya modal. Kalau saya pribadi selalu ngasih yang namanya itu, yang pertama itu persamaan Kang. Persamaan dulu yang harus teman-teman kasih. Saya yakin 90% lebih dari teman-teman yang gabung di sini pasti sama, benar nggak? Pasti nggak punya modal seperti itu. Nah, teman-teman bagus ini jadikan persamaan. Makanya teman-teman bersyukur banget ketika teman-teman gabung di sini nggak ada modal. Itu bagus buat nanti ngasih gambaran kepada calon resellernya ataupun calon database-nya. Jadi kalau saya pribadi gini Kang, dia nggak ada modal. Bu, kalau saya pribadi dulu gabung di sini sama Bu, saya pun nggak punya modal sama sekali. Betul. Dan saya pun sama seperti Ibu, minus punya utang. Secara logika coba Ibu pikirkan, bayangkan, saya nggak punya modal dan keadaan minus punya utang. Secara logika dari mana kan punya uang untuk bergabung di bisnis ini? Betul. Dan ini selalu saya sampaikan. Saya pernah belajar dulu sama mentor-mentor saya, teman sama orang-orang yang udah sukses. Jadi orang yang udah sukses itu mereka adalah orang yang selalu fokus ke solusi. Pikirannya itu selalu fokus nyarinya solusi. Jadi nggak pernah fokus ke masalah. Coba Kang Rijal bayangkan kalau saya dulu fokusnya ke masalah, ngelihat bisnis ini bagus ya, saya udah tertarik banget. Tapi karena ngelihat bisnis ada modal, gitu kan, wah ini mungkin bukan rezeki saya. Mungkin bahasa saya dulu kan gitu. Betul. Wah yaudahlah saya nggak join gitu, mungkin bukan rezeki saya lah seperti itu. Akhirnya saya nggak join. Tapi saya selalu ngedukasi, kalau misalnya kita fokus ke solusi, pasti Allah akan beri jalannya kan. Betul. Jadi yang ada di pikiran saya dulu teman-teman, di pikiran saya harus minjem uang ke siapa, saya harus ngejual barang apa, itu di pikiran saya dulu. Kebetulan saya dulu di depan rumah teman-teman ada motor satu-satunya lagi sayang-sayangnya yang baru dikredit 3-4 bulan lah pokoknya kalau nggak salah gitu. Itu saya modalnya ke teman-teman, karena udah yakin bisnis bisa jadi solusi, saya modalnya saya ngejual motor satu-satunya Kak Rijal. Dijual. Jadi itu yang selalu saya sampaikan ke calon reseller. Jadi kebayang nggak teman-teman? Kalau kita menyampaikan keadaan kita dulu ya, maksudnya yang joinnya ngejual motor, si calon reseller kira-kira bakal dapat gambaran nggak? Bakal dapat inspirasi. Yes, bakal dapat inspirasi teman-teman. Jadi kalau misalkan, jadi di pikirannya tuh gini nanti, kalau kamu jual motor, saya jual apa ya? Betul. Dan jadi kan, ya? ada namanya kesamaan. Ya, ada namanya kesamaan gitu. Jadi ini bagus banget. Itu seperti yang pertama selalu ngasih persamaan. Kalau misalkan teman-teman seandainya di sini yang gabung bongkar celengan, ceritakan. Bu, kalau saya dulu nggak punya modal sama, tapi saya karena yakin saya bongkar celengan Bu. Tuh. Kan banyak kan ya yang recehan, tapi jujur ini keren banget tuh saya pribadi Kang Rijal. Ini keren banget. Dan ada juga misalnya yang minjem ke saudaranya, misalkan dibagi ke 5 orang ya, yang 2.850.000 itu dibagi ke 5 orang. Karena satu orang misalkan mau dipinjemin 2.850.000, kayaknya mereka berat ya buat ngasih. Tapi dibagi-bagi itu ceritain kalau memang teman-teman praktekkan seperti itu. Ya, ceritain agar si calon reseller kita dapat gambaran terinspirasi dan termotivasi dari caranya kita. Ya. Jelas ya Kang ya? Jadi itu yang pertama yang selalu saya kasih. Lalu ada 3 poin juga nih teman-teman. Kalau itu yang pertama yang selalu saya sampaikan di awal. Lalu ada 3 poin yang bisa teman-teman pegang. Intinya ada 3 kemungkinan ketika mereka mengatakan tidak ada uang ataupun tidak ada modal. Kemungkinan yang pertama Kang Rijal, mereka memang benar-benar gak tertarik dengan bisnis ini. Karena bisnis ini nggak semua orang cocok loh. Ini harus kita pahami ya. Jadi kita nggak usah pusing. Kenapa dia nggak tertarik ya? Padahal bisnis ini menurut saya bagus. Betul. Jangan berpikiran seperti itu Kang. Gitu. Dan teman-temannya Kak Rijal, timnya nanti ya, jangan punya pikiran seperti itu. Intinya yang namanya bisnis itu cocok-cocokan, apalagi bisnis network marketing. Kebayang nggak? Kalau semuanya cocok ya mungkin udah gabung di Indonesia mereka. Udah sukses di Indonesia kan. Tapi kita harus paham bahwa bisnis ini cocok-cocokan. Karena kan ada orang yang nggak cocok untuk hadir ke seminar. Ada tuh orang saya pernah ketemu sama ngantuk katanya kalau seminar. Ya udah berarti nggak cocok buat kamu, sesimpel itu Kang. Kayak gitu ya. Jadi bisnis ini pada bisa cocokan, ada orang yang benar-benar nggak tertarik. Biasanya kalau orang yang nggak tertarik itu selalu bikin alasan biasanya. Jadi selalu nyari cara untuk menghindar. Misalkan buat kita pola selalu nyari cara untuk menghindar, ataupun kita pola pokoknya selalu menghindar lah. Intinya kelihatan lah nanti kalau orang yang nggak tertarik itu pasti kelihatan banget. Kita arahkan misalnya untuk dikasih solusi sama kita, dia nggak mau praktekkan, itu artinya kan dia nggak tertarik. Betul. Seperti jadi ya udah yang kalau nggak tertarik udah next aja cari yang namanya calon reseller baru, masih banyak kok ya. Kayak gitu. Itu yang pertama, kemungkinan memang benar-benar nggak tertarik. Lalu kemungkinan yang kedua Kang Rijal, kita harus bisa ngebaca teman-teman. Dia tuh ada uang, cuman untuk join di bisnis gas corporation ini bukan prioritas utamanya. Jadi contoh uangnya mau buat anak-anaknya kuliah. Pernah nggak Kang Rijal kayak itu? Ada apalagi ya, sekarang kan jadwal masuk sekolah baru nih. Masuk sekolah baru kan nanti aja ya sama ini buat anak buat kuliah ataupun buat
apalah kebutuhan rumah tangga seperti itu banyak, dan saya juga sering teman-teman mendapatkannya seperti itu. Nah, kalau dengan yang teman-teman ketemu sama nomor 2 ini, teman-teman kasih yang namanya paradigma, Kang. Bu, jadi gini, Bu, jadi Ibu, uang untuk gabung di bisnis ini tuh bukan uang untuk konsumsi, bukan uang misalkan untuk konsumsi Bu hilang gitu aja, enggak. Tapi yang namanya bisnis, Ibu mengeluarkan uang di sini itu, yang namanya untuk join di sini sama dengan seperti kita investasi. Sama dengan, jadi di sini investasi bisnis, Kang. Jadi yang namanya investasi bisnis kan kita mengeluarkan uang, nanti uang kita bisa balik berkali-kali lipat. Betul. Contoh gini, saya kasih gambaran, Bu. Jadi Ibu mengeluarkan uang, Ibu dapat produk, dan bukan cuma dapat produknya aja, tapi Ibu dapat yang namanya usahanya, dapat bisnisnya, Bu. Kebayang nggak? Jadi ketika Ibu punya bisnisnya, bisnis ini Ibu jalankan, Ibu bisa punya profit harian, mingguan, bulanan, sama bisa mewujudkan apa yang menjadi impian Ibu. Bisa beli mobil cash, bisa berangkat ke tanah suci, bisa beli rumah secara cash, dan macam-macam. Itu yang selalu saya kasih Kang Rijal. Jadi kita ngasih gambaran, dan saya juga selalu ngasih paradigma. Contohnya gini, saya pengen nanya Ibu deh, saya punya mobil Sigra ya, yang harganya 100 jutaan. Misalkan sekarang saya lagi butuh uang nih, saya tanya deh ke Kang Rijal ya, kan saya punya mobil Sigra kan yang saya beli 100 jutaan gitu kan. Saya mau jual hari ini karena saya butuh banget, saya mau jual 20 juta ke Kang Rijal. Nah, saya tanya sekarang, Kang Rijal punya nggak uang 20 juta? Nggak punya. Nggak punya, jujur ya nggak punya ya? Nggak punya, nah, 20 juta. Punya 20 juta. Tapi saya mau jual ke Kang Rijal, kira-kira Kang Rijal mau nggak untuk membelinya? Kalau 20 juta pasti saya usahakan. Pasti diusahakan ya, pasti mau. Kenapa coba saya tanya mau? Karena kalau saya jual, pasti otomatis dapat benefit lebih, ada keuntungan. Ada keuntungan di Kurang lebih kan kalau 20 juta, kalau saya pahit-pahitan bisa jual 80 juta aja, otomatis secara logika saya dapat keuntungan sekitar 60 juta, Kang. 60 juta ya? Iya. Siap. Kira-kira Kang Rijal, apa ya kan Kang Rijal ngusahainnya mau nyari uang kemana kira-kira? Kalau Kang Rijal sekarang nih ya, posisinya sekarang nih. Kalau posisi sekarang, satu pasti hubungin keluarga minjem dulu. Siap, Gitu. Kalau itu udah mentok, gak dapet, ya saya ada sedikit aset, ya bisa saya jual aset saya, gitu kan. Kemudian yang ketiga apa? Maksain gimana caranya harus kebeli. Karena kalau itu udah kita dapat keuntungan dijual lagi. Misalkan minjem juga ke teman-teman di Basecamp ya, ada Mas Wairul ya. Di sini ya banyak ya kita. Boleh. Pokoknya berarti di situ pasti Kang Rijal mau ngusahain ya. Betul, Karena fokus solusi. paham dengan benefit, Betul. paham dengan keuntungan. Nah, Ibu aja ataupun Kang Rijal aja mau ngusahain gitu untuk membeli karena fokus benefitnya. Nah, teman-teman yang melihat bisnis ini sebagai solusi bisa merubah kehidupan teman-teman yang hanya dengan modal 2.850.000 itu pun dapat produk, nggak ada ruginya. Teman-teman bisa berpotensi, bisa merubah kehidupan, bisa potensi 3 miliar lebih kan Kang ya? Siap. Potensinya. Kenapa nggak diusahakan? Betul banget ya. Bener nggak? Jadi Siap. saya selalu ngasih paradigma ke situ. Kita potensinya ketika Ibu mau mengerjakan bisnisnya, Ibu bisa lunas utang. Kalau Ibu punya 400 juta, bisa nggak lunas? Bisa. Bisa banget Kang Rijal. Yang 1 miliar aja bisa lunas karena kan potensinya 3 miliar lebih. Betul. Makanya bagi saya bisnis itu bisa jadi solusi untuk mewujudkan semua apa yang menjadi impian kita Kang. Siap. Nah, saya ngasih paradigma kayak itu. Ataupun bisa juga ngasih paradigma lewat HP iPhone. Misalkan punya Mas Wairul berapa HP iPhone harganya? Berapa, Mas? iPhone 11. Kemarin beli 9 juta. 9 juta. 9 juta ya, harganya 9 juta. Kalau misalkan saya nih, Anda lah Mas Wairul punya HP 9 juta gitu. Sama Mas Wairul butuh uang nih sekarang dia. Misalkan buat nikah atau apalah gitu kan ya, kayak gitu kan ya. Sama Mas Wairul kan misalkan mau dijual butuh uang 2 juta. Kang Rijal nggak punya, kira-kira pasti mau ngusahain nggak? Ya pasti. Pasti ya sama ya. Karena Karena kita jual lagi ada keuntungan. di situ. Apalagi kenapa dengan bisnis ini yang cuma dengan segitu 2 jutaan, potensi miliaran. Wih, Masya Itu Allah. paradigma selalu saya kasih. Keren. Itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, ada kemungkinan ketiga. Kalau yang ketiga benar-benar nggak punya duit pokoknya. Mentok banget, udah nggak punya uang. Nah, kalau saya pribadi, kalau yang ketiga ini saya biasanya ngasih 3 solusi kan. Dari poin yang ketiga ini ngasih 3 solusi. Nah, solusi yang pertama, jadi saya selalu bilang dulu, misalkan dia nggak punya uang dan dia tertarik banget, Pak, boleh saya tunjukkan solusinya? Oh boleh, gimana? Misalkan Kang Rijal caranya. Nah, yang pertama Pak, dari banyak dari teman-teman yang jual di bisnis ini ada yang menjual barang-barang bernilai. Kita ceritain. Kalau saya kan selalu nyeritain, kalau saya pribadi dari jual motor, ada dari teman-teman yang jual sofa, ada yang jual kambing, jual sapi itu ada yang jual HP, punya HP 2, ada yang jual kipas angin, jual helm. Saking apa coba kebayang nggak teman-teman? Ada yang jual mungkin galon ya buat tambah-tambah gitu kan. Itulah begitu luar biasa karena mereka paham dengan bisnis ini. Jadi kalau dari teman-teman banyak yang dengan cara menjual barang-barang bernilai seperti itu. Ada juga yang menjual mas kawin istrinya ya. Ada cerita. Ada cerita seperti itu. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, banyak dari teman-teman yang dengan cara meminjam, Kang. Yang meminjam dengan cara tadi, misalkan mau meminjam ke 1 orang, kalau memang orangnya mampu silahkan gitu. Tapi kalau meminjamnya dengan misalkan dengan dibagi-bagi ke 5 orang, mau 10 orang itu boleh, silahkan. Yang penting jangan meminjam yang ada ribanya, atau tadi ingat ya, jangan meminjam ke bank atau ke tadi, nggak boleh. Saya juga nggak menerima, sekalipun Anda ambil prioritas, saya nggak menerima kalau minjamnya dengan cara yang ada ribanya di situ. Allah nggak ridho, teman-teman mau bisnis berkah, tapi dimulainya dengan cara yang Allah nggak ridho, nggak akan jalan bisnisnya. Kayak gitu deh. Dan yang ketiga, bisa dengan cara bongkar celengan atau tabungan, itu kita arahkan. Nah, kalau saya pribadi udah ngasih 3 solusi ini, Pak, kira-kira dari ketiga solusi ini, kira-kira mana yang menarik untuk Bapak dan bisa Bapak praktekkan? Itu yang selalu saya kasihkan. Kalau misalkan dia, oh kayaknya saya mau coba jual ini deh Kang Rijal, misalnya, oh berarti ya udah silakan Pak. Gitu.
beri dia waktu, mungkin beri dia waktu 2 hari untuk dia mengikhtiarkannya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman dari ketiga solusi ini benar-benar dia nggak mau mempraktekkan ikhtiar, berarti dia kelihatan cuma tertarik, kelihatan semangat, tapi semangatnya bohongan. Kalau dia Hanya melayani aja, menghargai mungkin ya. seperti itu. Ya, jadi intinya bohong aja. Intinya kalau orang yang benar-benar tertarik, yakin banget, pasti dia mau ikhtiar kok, pasti mau gerak. Apalagi udah kita kasih solusi, benar nggak? Nah itulah solusi yang sering saya kasih ke calon diselesai dan di tim saya Kang Rijal. Oke, luar biasa ya. Bagi teman-teman, itulah solusi yang bisa kita praktekkan ketika menghadapi calon reseller yang terkendala di modal gitu ya. Tadi ada 3 cara ya ketika kita bisa melihat respon dari calon reseller kita. Mudah-mudahan bermanfaat.